الوقت والمحل فعليه وليتفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-ghaib kullu nafsin dha'iqatul maut. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-ghaib akthiru dhikra hadhimil ladhat ya'ni al-maut. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'ali wa miqdarihi al-'azim amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahi sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala wattaqullah wa yu'allimukumullah. Qala syekhuna al-imam al-kutub al-habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, man yattaqillaha sawfa yahsulul ilma min ghairi ta'allumin. Guru kami yang mulia memaknai daripada makna tersebut bahwa siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan ilmu tanpa belajar. Mudah-mudahan detik ini kita diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang ilmu yang berkaitan dengan kematian. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berkumpulnya kita di tempat ini untuk menghadiri haul Kiai Haji Raden Ahmad Suhaili bin Kiai Haji Raden Hasan Imam Rafi'i Tatul Arifin, yang kita doakan beliau kuburannya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diangkat derajatnya, dan insya Allah mendapatkan ketetapan beserta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita berada di tempat ini, kita akan mengingat kepada ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ma ra'aitu manzaran qat illa wal qabru afdal. Tidaklah aku melihat satu pemandangan kecuali kuburan itu adalah kuburan yang jelek, yang tidak bagus. Akan tetapi berbeda apa yang ada di dalamnya, insya Allah. Tempat ini adalah taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di dalamnya dikebumikan wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Kiai Haji Abu Yahya, Kiai Abu Hamid, dan juga yang kita hauli saat ini. Kita tahu bahwa kuburan yang dikatakan oleh Nabi SAW imma raudhah atau imma khufrah. Kuburan itu tidak lebih daripada dua. Kubur tidak lebih dari dua. Yang pertama adalah raudhah min riyadil jannah, dan yang kedua adalah khufrah min hufarin nirah. Saya yakin bahwa di tempat ini adalah raudhah min riyadil jannah. Maka ketika kita berdoa di tempat ini, apalagi di dalam bulan suci, insya Allah doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya pengen membahas sedikit yang mungkin 10 menit kalam daripada yang mulia, yang ingin setiap yang hadir di tempat ini hafal. Mungkin tidak ada kaitannya, tetapi ketika bahas akan panjang, ada sangat kaitannya dengan ini. Kita ucapkan bersama Bismillahirrahmanirrahim. Qala syekhuna radhiyallahu anhu, idza aradta an tatakallama ma'al wali faqra
كلام الولي وإذا أردت أن تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم فاقرأ الحديث وإذا أردت أن تتكلم مع الله سبحانه وتعالى فاقرأ القرآن. Tadi Al-Habib Alwi telah membahas yang 3 tadi. Yang pertama, yang kedua mungkin belum dibahas. Maka saya ingin menjelaskan sedikit tentang masalah ini. Saudaraku, begitu banyak wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang ibadahnya sangat dahsyat, akan tetapi takut dengan kematian. Mereka ada di antaranya Sayyidina Rabi bin Haytham membikin kubur di depan rumahnya. Ketika gelap hatinya yang beliau rasa, yang saya yakin bahwa tidak akan mungkin beliau gelap hatinya seperti kita-kita. Tetapi yang jelas bahwa beliau merasakan kegelapan hati, beliau masuk ke dalam tempat itu untuk bertafakur, untuk merenungkan apa saja yang akan dilalui ketika sudah didatangi oleh malaikat Israel. Akan datang malaikat Munkar dan Nakir menanyakan perkara yang begitu mudah untuk dijawab ketika di dalam dunia, man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Akan tetapi orang-orang yang di dalamnya begitu mudah mungkin bagi orang yang telah ditetapkan menjadi ahli jannah. Akan tetapi bagi orang yang ditetapkan menjadi ahli neraka, sulit untuk menjawab pertanyaan yang mudah tersebut. Man rabbuka, Allah. Kalimat ini adalah kalimat yang mudah diucapkan. Kalimat ini adalah kalimat yang mudah diucapkan di dalam dunia. Akan tetapi begitu masuk ke dalam akhirat, ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, maka tertutup mulut-mulut orang yang tidak bisa untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka guru kami yang mulia Sayyidil Habib Abdurrahman pernah mengatakan bahwa kita akan memasuki 2 pintu. Yang pertama adalah pintu husnul khatimah, dan yang kedua adalah pintu su'ul khatimah. Maka kalau kita tidak berusaha untuk mendapatkan pintu husnul khatimah, maka kita selamanya akan di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, begitu banyak wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang saat ini sudah berada di dalam taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bahkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala izin untuk keluar, untuk menemui para murid-muridnya. Karena yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Mereka diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menemui siapapun yang dikehendaki oleh wali tersebut. Karena wali tersebut berbeda dengan orang yang biasa yang ketika mereka meninggal menempati taman itu sudah cukup karena telah mendapatkan kenikmatan. Akan tetapi beliau-beliau walinya Allah Subhanahu wa ta'ala kasih sayangnya seperti Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau terus dan terus mendatangi orang-orang yang membutuhkan di dalam kehidupan dunia ini pertolongan, sehingga begitu banyak wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang ketika kita panggil langsung saat itu datang. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 2 pintu yang harus kita jaga adalah pintu husnul khatimah. Ini adalah kesempatan untuk mencari pintu tersebut, karena di dalam bulan Ramadan ini adalah bulan Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan bonus-bonus yang istimewa yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat terdahulu. Mereka mungkin ketika dibangkitkan nanti akan meminta untuk menjadi umat Nabi SAW, akan tetapi ketetapan tidak bisa lagi. Mereka telah ditetapkan menjadi umat-umat terdahulu, dan alhamdulillah kita menjadi umat Nabi SAW yang insya Allah apa yang kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, al-qabru awwal manzil min manazilil akhirah, fa inna ja sahibuhu fama ba'dahu aisar wa man lam yanju fama ba'dahu ashad.
Sayyidina Uthman bin Affan ketika diceritakan tentang alam akhirat beliau biasa, tetapi ketika diceritakan tentang kubur menangis sampai balagha itu jenggotnya basah. Ketika ditanya kenapa demikian, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-qabru awwal manzil min manazil al-akhirah fa in naja sahibuhu fama ba'dahu aizar wa man lam yanju fama ba'dahu asyad. Kuburan adalah pertama kali orang masuk ke dalam alam akhirat. Ketika di dalam kubur mendapatkan kemudahan, maka insya Allah kesananya akan gampang. Tetapi ketika di dalam kubur sudah mendapatkan azab dari Allah, maka kesananya lebih berat lagi. Saya berharap bahwa sahibul khal Kiai Haji Raden Ahmad Suhaili diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketinggian yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika hidupnya kita tahu bahwa beliau itu adalah orang yang rendah diri. Yang kita tahu bahwa Nabi SAW mengatakan man tawadha lillah rafa'ahu Allah. Siapa orang yang merendahkan diri kepada Allah, maka insya Allah akan diangkat oleh Allah. Beliau insya Allah juga adalah seseorang alim yang mengamalkan dengan ilmunya. Kita sudah melihat buktinya ketika ada beberapa tahun yang lalu katanya ada orang yang menggali kuburan di sebelahnya, ternyata kuburannya masih utuh. Itu sudah dikatakan di dalam hadis Nabi SAW, 5 orang yang tidak akan dimakan jasadnya oleh tanah. Yang pertama adalah al-anbiya, yang kedua adalah al-ulama, yang ketiga adalah asyuhada, dan yang lainnya pastinya adalah orang-orang yang tukang adzan dan seterusnya. Itu yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa saya yakin beliau adalah satu daripada 5 kelompok yang dikatakan oleh Nabi SAW tidak dimakan jasadnya oleh tanah. Kalau jasadnya sudah tidak dimakan tanah, pastinya ruhnya sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruhnya bahkan insya Allah sudah bertemu dengan kakek-kakek beliau yang tingkatan akhbar, yang insya Allah beliau juga sudah berada di hadapan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu mungkin tidak mengizinkan saya berbicara panjang karena masih ada pembicara yang lain dan maghrib juga tidak lama lagi. Kita hanya berdoa mudah-mudahan di bulan Ramadan ini amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita, bangun malam